Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali berdiskusi tentang pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua. Di sini saya ditemani dengan Bapak Pendeta Situmeang. Selamat sahabat pendeta. Selamat sahabat Pak Nduru. Dan juga Bapak Oliver Marbun. Selamat sahabat Pak. Selamat sahabat Pak Yusuf. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sahabat ini, kita terlebih dahulu berdoa dipimpin Pak Oliver. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, urapi kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu melalui diskusi sekolah sahabat kami ini. Biarlah Tuhan diubahkan hati kami, sehingga kami Tuhan, hati kami semakin diperbaharui untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Pada sahabat ini, judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini adalah isu utama, yaitu kasih atau keegoisan. Di dalam ayat hafalannya yang terdapat dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini adalah suatu janji yang luar biasa. Kalau kita kita lihat ayat ini, bagaimana perjalanan umat-umat Tuhan begitu banyak penderitaan. Tapi ada satu janji yang diberikan Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Lalu yang menjadi pertanyaan saya tunjukkan kepada Bapak Pendeta Situmeang, ketika Allah berkata bahwa Dia menyertai umatnya, tapi kadangkala Tuhan izinkan umatnya itu untuk menderita, bahkan di tangan-tangan orang-orang jahat yang tidak mengenal Tuhan, ya. Dan ini akan membuat kita bisa menjadi lemah iman, ya. Bagaimana Tuhan izinkan ini sementara Tuhan berikan satu janji bahwa Dia akan menolong kita, tapi Dia izinkan ini terjadi, bahkan kita menderita di tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Boleh dijelaskan pendeta? Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi memang akibat dosa, ya. Akibat dosa adalah manusia harus mengalami dua hal. Satu akibatnya yaitu penderitaan, yang kedua adalah kematian. Tapi puji Tuhan bahwa kita sudah belajar bahwa Yesus telah mengubah kematian itu menjadi kehidupan dengan kematiannya di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa umat Tuhan mengalami penderitaan? Yang lebih kejinya lagi, kita menderita di tangan-tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah dosa, bahwa Tuhan tidak mengalami penderitaan. Bahwa manusia tidak mengalami penderitaan, maksud saya. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak lagi mengalami kesusahan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami penganiayaan. Karena itu akibat dosa yang harus ditanggung oleh manusia, yang harus dialami oleh manusia, termasuk umat-umat Tuhan. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah Tuhan menyertai. Tuhan hadir di dalam kehidupan umat Tuhan. Itulah yang terjadi misalnya kepada Daniel dan kawan-kawan. Kenapa sih orang-orang baik, Daniel, kawan-kawan, mereka orang baik, orang setia, tapi mengalami penderitaan? Karena memang penderitaan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Karena itu menjadi bagian setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Tuhan menyertai umat-umatnya. Itulah yang kita baca tadi di dalam ayat inti. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, kata Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tapi tahukah kita
bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini ternyata firman Tuhan itu justru membuat kebaikan kepada kita. Ada nilai baiknya dalam kehidupan manusia secara khusus. Saya mau ajak kita membaca Alkitab di dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 12. Firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jangan kita anggap ketika kita mengalami penderitaan, anggaplah itu sebagai pencobaan dari Tuhan yang Tuhan izinkan ya terjadi dalam hidup kita. Jangan kita anggap itu menjadi apa namanya, menjadi malapetaka bagi kita. Tetapi ketika itu terjadi, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Karena janji tadi di dalam Yesaya 41 bahwa Tuhan berjanji menyertai. Jadi sebenarnya ketika itu datang, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Kita takut atau khawatir kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam artian Tuhan tidak menyertai. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Kemudian di ayat 12 dilanjutkan tadi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Jadi firman Tuhan ini katakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, jadi tadi kenapa umat Tuhan mengalami penderitaan? Memang itu adalah akibat dosa yang harus ditanggung oleh manusia, bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Demikian juga umat Tuhan. Kita harus mengalami itu. Tetapi kita tidak perlu takut karena ada jaminan. Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan bimbang. Yang penting kita tetap setia. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi. Tuhan melindungi. Tuhan menyertai. Terima kasih Pak Duru. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa penjelasannya. Lalu pelajaran kita katakan bahwa sepanjang abad-abad awal kekristenan dikatakan bahwa gereja Kristen bertumbuh dengan pesat meskipun mengalami pemenjaraan, penyiksaan, dan penganiayaan. Jadi kalau kita lihat perjalanan Kristen ini banyak menderita, mengalami penganiayaan. Yang menjadi pertanyaan saya tunjukkan kepada Oliver bahwa apa yang membuat umat Tuhan atau janji apa yang kita miliki ya di masa-masa sulit seperti ini ketika kita menghadapi ya. Kalau kita lihat bahwa perjalanan orang Kristen itu banyak kesulitan, banyak penganiayaan. Bagaimana kita ini bisa memegang satu janji bahwa kita setia di dalam iman kita? Boleh dijelaskan Pak? Shalom saudara-saudaraku semuanya, pemirsa dimanapun kita berada. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, pertanyaannya tadi, bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi masa-masa yang paling sulit, penderitaan, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan janji apa yang kita miliki. Ya, begitu ya Pak Yusuf ya. Saudara-saudaraku semuanya, bila mana kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, di sini dikatakan bahwa murid-muridnya sesungguhnya mengalami banyak penderitaan, ya, bahkan di sini dikatakan ada ancaman, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita mendapatkan suatu ancaman. Kemudian bukan hanya ancaman, tapi di sini katakan ada pemenjaraan, ya. Pemenjaraan, bukan hanya pemenjaraan, tapi ada penganiayaan, dan bukan hanya itu Pak Yusuf, ya Pak Pendeta, tapi ada juga kematian. Begitulah pengalaman daripada murid-murid Tuhan pada waktu mereka
melayani, ya. Lalu kenapa mereka tetap setia kepada Tuhan, ya? Apa yang mereka pegang dan janji apa yang mereka miliki? Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu, ya. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan bagaimana kita bertahan. Nah, ini juga Rasul Paulus menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ya. Memperlengkapi diri kita. Memperlengkapi diri kita dengan senjata Kristus, ya. Apa itu kira-kira senjata Kristus? Senjata Kristus itu adalah bagaimana kita memegang prinsip kebenaran dalam hidup kita. Selalu ada prinsip kebenaran, selalu kita melakukan suatu keadilan, ya, mencari Injil Tuhan itu, ya. Ada iman dalam hidup kita, ada keselamatan, ya. Ada Alkitab yang kita pegang pada saat ini yang menjadi senjata, dan ada dua-dua kita kepada Tuhan, ya. Seperti tertulis dalam Mazmur yang ke-46. Mazmur yang ke-46, di sana dikatakan, Allah ini bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, ya. Sangat jelas di sini disampaikan bahwa Allah itu sesungguhnya, ya, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti, ya. Cinta kasihnya sangat terbukti. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita bisa bertahan, ya, karena ada sesungguhnya Allah yang sangat terbukti mengasihi kita. Jadi kita bertahan, kalau istilah orang-orang saat ini, ya, bertahan karena CINTA, ya, cinta. Cinta kasih Tuhan kepada kita, cinta kita kepada Tuhan, ya. Bahkan di sini dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, ya. Sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Jadi, ya, ada suatu janji yang kita miliki yang menjadi pegangan, bahwa kita dikatakan jangan takut, ya. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan kepada kita bahwa, ya, jangan takut, ya, jangan bimbang. Bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan kepada kita, ya. Ada satu statement di dalam pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita ini, dikatakan, ya, di alinea yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi bahkan di saat-saat yang paling menantang, dengan serangan iblis yang paling ganas sekalipun, ya, Allah menopang dan memelihara gerejanya. Sangat luar biasa janjinya. Ada satu lagi janji, bila mana kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Pak Yusuf, kalau ditanya apa yang membuat kita bertahan, sesungguhnya karena cinta kasih kita kepada Tuhan, ya. Lalu apa janjinya? Ya, janjinya kepada kita bahwa Roh Kudus akan memampukan kita. Dia akan menyertai kita, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya sampai Samaria, tapi katanya sampai apa?
sampai kepada ujung bumi. Demikian Pak Yusuf. Baik, luar biasa penjelasannya Pak Oliver. Ya, pelajaran kita katakan pendeta bahwa walaupun umat Kristen mula-mula itu banyak penganiayaan dan penderitaan, tapi dikatakan bahwa sangat pesat perkembangannya kekristenan pada mula-mula. Jadi dikatakan bahwa gereja Kristen mula-mula begitu bertumbuh bukan karena hanya anggotanya memberitakan Injil, tetapi dikatakan bahwa mereka juga menghidupkan Injil, ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana gereja di zaman sekarang kita ini menjadi komunitas terhadap dunia, ya, di mana gereja merupakan tubuh Kristus di bumi dan mempromosikan kasih Kristus, ya, dan peduli kepada orang-orang lain. Bagaimana gereja ini bisa menjadi suatu komunitas yang peduli dengan orang-orang lain? Boleh dijelaskan pendeta? Baik, makasih. Bagaimana gereja bisa menjadi komunitas di dunia ini yang mengekspresikan kasih Kristus, yaitu hidup, peduli, dan berkorban. Ya, saya yakin bahwa gereja berasal dari kata eklesia. Eklesia yang artinya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Jadi setiap orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Dan kepada mereka diberikan hidup sebagaimana Kristus hidup. Tabiat Kristus. Kan ini yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Selama Kristus dalam hidupnya melayani di dunia ini adalah hidup mengasihi. Dan memang dia datang ke dunia ini karena kasih. Yohanes 3:16. Alasan Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah karena kasih. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia datang untuk mati bagi kita. Maka sekarang kita sebagai gereja, gereja itu bukan bangunannya secara tapi umat-umatnya, orangnya, kitalah gereja itu. Gereja itu harus menunjukkan atau memantulkan tabiat Kristus yang adalah kasih. Kasih itu adalah artinya peduli dan berkorban. Kan itu kasih. Kenapa saya mau memberi sesuatu kepada orang lain? Karena kasih. Karena kalau bukan karena kasih, maka saya akan minta bayarannya. Kan gitu ya. Kenapa banyak orang berkorban untuk orang lain? Karena kasih, karena dia mengasihi, kasihan gitu ya. Kasihan dikasih. Kalau enggak, pasti dia minta bayarannya gitu. Jadi itu yang Tuhan mau supaya kita sebagai gereja menjadi satu kumpulan. Komunitas umat-umat Tuhan yang akan saling mendukung, yang akan satu pikiran, yang akan menjadi satu pemahaman untuk hidup memantulkan kasih Tuhan itu, kasih Kristus itu kepada orang lain yang belum. Ya, juga bagi kita juga. Jadi yang pertama kasih itu kepada siapa? Kepada sesama. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang punya satu keyakinan di dalam Yesus. Yang kedua adalah kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka pun boleh dituntun menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah seperti yang dituliskan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12 ya. Ini panjang ayatnya, tapi kalau saya mau simpulkan adalah gereja dipanggil atau jemaat dipanggil untuk hidup saling mengasihi satu sama lain dan tidak egosentris seperti judul pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita sabat ini isu utama kasih atau keegoisan. Kalau kita mengaku sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, maka harusnya isu kita adalah isu kasih dan menghilangkan isu keegoisan di dalam diri kita. Supaya dengan itu kita boleh menjangkau dunia, banyak orang untuk mengenal kasih Tuhan
dan mereka pun boleh hidup di dalam Tuhan. Mungkin itu yang boleh saya jawab, Pak. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan saya yang terakhir tentang sebuah warisan. Dikatakan pelajaran kita Pak Oliver bahwa kasih adalah norma komunitas Kristen dalam beberapa abad pertama. Ya. Bahkan dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kasih yang begitu mulia itulah yang membuat banyak orang memberikan merek kepada kita. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat mewariskan kasih kepada semua, ya, di mana kesetiaan yang tak terbatas, bahkan tidak untuk mementingkan diri sendiri sehingga orang lain bisa melihat kita. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa warisan, ya, bagaimana supaya orang kita melabeli kita bahwa kita ini adalah seorang apa? Seorang Kristen. Boleh dijelaskan, Pak? Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, apa yang kita wariskan? Kalau saya Pak Yusuf, ya, saya selalu sampaikan kepada anak-anak kami di rumah, kami tidak punya warisan, tidak punya harta yang kami harus wariskan kepada anak-anak. Ya, saya selalu dengan tegas saya sampaikan kepada anak-anak di rumah, kami tidak punya sesuatu harta benda yang akan kami wariskan kepada anak-anak kami semuanya. Tapi apa yang kami wariskan adalah kami mau kalian punya akhlak yang benar kepada Tuhan, ya. Kesetiaan kalian kepada Tuhan, dan kalau bisa kami akan semampu kami akan berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apa yang mau kita wariskan, ya? Apa yang kita mau wariskan? Saudara-saudaraku, kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Pak Yusuf, ada satu cerita yang menarik, ya. Ada dua kejadian yang terjadi di sini, ya, di abad 160 Masehi dan 265 Masehi. Di mana di dalam kejadian ini ada wabah yang sangat mematikan, ya. Ada dua kejadian yang sangat mematikan dan mengorbankan banyak nyawa, ya. Bahkan di dalam cerita ini dikatakan bahwa hampir di beberapa tempat tidak ada penduduknya, Pak Yusuf, ya. Mereka kena wabah, mereka kena penyakit, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, ya, saudara-saudaraku semuanya, menariknya di sini ada orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang mereka menunjukkan rasa pedulinya, ya. Coba kita bisa ya bayangkan ya Pak Pendeta, ya. Pada beberapa tahun lalu kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita ketika Covid melanda negara kita, dunia ini, ya. Barangkali kadang-kadang kalau kita melihat situasi yang ada, kita tidak sempat memikirkan orang lain, Pak Yusuf, ya, karena diri kita juga kadang-kadang susah untuk menyelamatkan diri kita, ya, bertahan dalam penderitaan itu. Tapi di dalam pelajaran kita ini dikatakan orang-orang Kristen di sana mereka menerobos, mereka menembus batas, mereka menolong banyak orang di sana, ya, mereka menolong banyak orang, dan alhasil, ya, ribuan, jutaan bahkan, ya, bahkan jutaan orang mengenal Kristen dan mengenal kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya. Pelajaran kita mengingatkan kita kembali, ya. Seperti pertanyaan Pak Yusuf tadi, bagaimana kita menunjukkan kasih kita, kepedulian kita, dan menghilangkan cara kita untuk mementingkan diri sendiri, ya. Karena sering kita, kalau bisa saya dulu, ya, saya, kalau bukan karena saya, itu tidak ada artinya, ya. Menonjolkan dan mementingkan diri sendiri. Namun ketika itu kita hilangkan dari diri kita, disinilah kita disebut menembus batas. Itu sebabnya, ya, di dalam
Markus 12 ayat yang ke-31 di sana dikatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri sendiri, ya. Apa yang dirasakan orang lain kita bisa rasakan. Ketika orang lain merasa sakit, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau itu kita lakukan Pak Yusuf, saya pikir kita menembus batas, ya. Saya pikir kita menembus batas. Dan kalau kita belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana Ia datang ke dunia ini untuk melayani, ya, bukan untuk dilayani. Dia datang meninggalkan tahtanya, bahkan Dia menjadi hamba. Dan ada juga satu lagi pelajaran kita bisa lihat, ya, bagaimana kita untuk mementingkan diri sendiri. Mari kita belajar dari pengalaman orang Samaria, Pak Yusuf, ya. Bagaimana orang Samaria, ya, orang Samaria yang baik hati itu, dia mengorbankan tenaganya, ya. Dia mengorbankan materinya, ya. Dia mengorbankan waktunya, dia tidak melihat siapa dia, namun dia peduli dan berbuat kasih, ya. Berbuah dia, ya. Dan itulah dikatakan perbuatan yang tanpa pamrih, ya. Jadi saudara-saudaraku semuanya yang diberkati dari kasih Tuhan, ketika kita menjauhkan sikap mementingkan diri, maka isu utama keegoisan itu akan hilang dalam diri kita. Demikian Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tiba kita kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Pendeta sekalian closing statement. Baik, makasih Pak Duru. Jadi sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen kita dipanggil untuk memantulkan kasih Kristus, tabiat Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, tidak dipungkiri, kita juga sesama anak-anak Tuhan seringkali menghadapi banyak penderitaan. Karena itulah akibat dosa yang harus dialami oleh manusia. Tetapi anggaplah bahwa penderitaan itu menjadi cambuk bagi kita, agar kita berserah kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, itu anggaplah itu menjadi cara Tuhan mengingatkan kita. Karena kalau itu tidak ada, jangan-jangan kita berpikir, wah saya baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika itu ada, kita diingatkan. Kita seperti dicubit seorang ayah atau seorang ibu yang baik kepada anaknya. Ketika anaknya salah, akan diingatkan. Bisa dicubit, ya. Jadi anggaplah sebagai cubitan dari Tuhan ketika penderitaan itu datang. Yang ketiga, agar kita mengakui otoritas Tuhan, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita tidak perlu takut dengan penderitaan ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan berjanji akan menyertai umat-umatnya melalui apapun penderitaan yang dialaminya. Dan yang kedua adalah, makanya sebagai anak Tuhan, ketika kita melihat saudara kita menderita, maka panggilan hati datang supaya kita boleh mengasihi, saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan harapkan, itulah yang Tuhan inginkan bagi gerejanya, bagi saya, bagi kita semua sebagai gereja sebelum Tuhan datang, agar kita menunjukkan kasih, kepedulian satu dengan yang lain. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Oliver ada poin-poin yang perlu ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini berbicara tentang isu yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini, ya. Apakah kita masuk ke dalam isu keegoisan, ya, egois ada dalam diri kita, atau kita menjadikan kasih yang paling utama, ya. Bagaimanapun keegoisan itu hanya berpusat kepada diri sendiri, ya. Tadi sudah Pak Pendeta sudah menyampaikan, keegoisan adalah, ya, egosentris, di mana semua berpusat kepada diri sendiri, ya.
Egois adalah sifat manusia bahwa diri sendiri adalah yang paling penting dan yang paling utama. Ya, kalau kita selalu memikirkan bahwa diri kita yang paling penting dan utama, saya pikir sangat berlawanan dengan pelajaran ini. Tapi kiranya kita menjauhkan segala keegoisan dalam diri kita. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus menjauhkan sikap mementingkan diri sendiri. Ya, jauhilah sikap berfokus kepada diri sendiri, akan tetapi menggantikan dengan sikap kepedulian. Sikap kepedulian kepada sesama, sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ini yang menjadi poin utama yang kita bisa lakukan, kita peduli kepada sesama kita, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka bukan hanya kita mengabarkan firman Tuhan, ya, tapi dari sikap kita, dari tindakan kita, orang lain akan melihat ada Yesus dalam diri kita. Di dalam Galatia 6 ayat 2, di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu menerima hukum Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, demikianlah diskusi kita pada Sabat ini. Biarlah isu utama kita adalah kasih. Ya, kita menutup diskusi kita pada Sabat ini. Saya undang Bapak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada Sabat ini pun kami boleh belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Hidup sebagai umat Tuhan, hidup sebagai gereja, komunitas gereja di dunia ini. Tuhan memanggil kami untuk menghidupkan karakter Kristus, yaitu kasih. Ketika kami boleh peduli satu sama lain, ketika kami boleh mengasihi satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kami boleh juga menjangkau orang-orang yang bukan umat-umat Tuhan, agar banyak orang pada akhirnya mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang banyak penderitaan yang kami alami, tetapi biarlah itu menjadi cara bagi kami untuk menyerahkan hidup kami dan semakin dekat kepada Tuhan, hidup setia di dalam Engkau, bukan membawa kami kepada kemurtatan atau meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran yang berharga ini boleh tinggal di dalam hati kami, demikian juga pemirsa dimanapun mereka berada, agar hidup dengan isu kasih akan menjadi pikiran kami, akan menjadi pertimbangan kami, dan tujuan kami dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah diskusi kita. Saya sampaikan terima kasih ke dua narasumber kita, Bapak Oliver, terima kasih. Terima kasih Pak Bapak Pendeta juga terima kasih. Terima kasih. Selamat Sabat ke kita semua, Tuhan memberkati.